Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kampus Sunan. Tolong jawe salam dari Ambo Firman Wanipin. Walau kita nak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, yaitu Ibu Yoice Yuliani, SPT, yang akrab dipanggil Ibu Ice. Iya Bu? Betul, betul sekali. Selamat datang Bu Ice di Celoteh Wanipin. Oke. Jujur, saya senang sekali ini bisa bersama dengan Bu Kadis Pertanian yang masih muda. Dan hari ini kita akan bercerita banyak dengan Bu Kadis. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Ibu Kadis, bahwa Indonesia itu 3 atau 4 tahun ke depan harus swasembada pangan. Betul. Dan tentunya Kota Padang bagian dari NKRI ini kan juga harus mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tentu Bu Kadis selaku Kepala Dinas mungkin telah menyiapkan serangkaian program. Apalagi ini kan akhir tahun 2024. Ini apa saja nih program untuk bisa kita swasembada pangan, atau bagaimana kita ini Dinas Pertanian memperkuat ketahanan pangan. Ini untuk Kota Padang nih Bu Ice. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Kepala Dinas Pertanian Kota Padang. Iya. Dalam hal ini terkait dengan program Pak Presiden untuk swasembada pangan, betul, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya. Gitu ya. Tentunya Kota Padang, walaupun ini daerahnya kota, tetap masih punya lahan sawah. Lahan sawahnya ada 4.341,76 hektar. Itu kondisi existing sekarang. Nah, kondisi saat ini lahan pertanian hari ini ya. Kondisi lahan pertanian sawah ya. Dan ini sampai dari Januari sampai kondisi November ini itu produksinya sudah 42.000 ton. 42.000 ton. Ya. Cukup banyak itu nak Bu? Sudah cukup banyak. Iya. Tapi tentunya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dari penduduk Kota Padang sendiri. Iya. Jadi sekitar 28 sampai 30% yang bisa mencukupi untuk kebutuhan beras di Kota Padang. Nah, selebihnya itu dari daerah tetangga, dari Kabupaten Tanah Datar, dari Solo, dari Padang Pariaman, dan juga dari Kota Solo. Nah, tetapi walaupun Kota Padang ini semakin lama lahan pertaniannya itu semakin berkurang, ya tentunya kita untuk dalam rangka meningkatkan produksi, kita berupaya karena tidak bisa untuk perluasan lagi karena memang daerah kota kan, karena pertumbuhan penduduk di Kota Padang tentu lebih cepat ya dibandingkan kabupaten lain ya, daerah lainnya. Daerah lain. Nah, untuk itu dalam rangka meningkatkan produksi, tentunya kita yang hanya bisa kita lakukan adalah peningkatan produktivitas. Artinya kita harus meningkatkan produksi per hektarnya, produktivitas per hektarnya. Rata-rata sekarang produktivitas per hektarnya adalah 5,2 ton per hektar. Itu 1 hektar sawah. 1 hektar sawah itu produksinya 5,2 ton per hektar. 5,2. Ya, 5,2 ton per hektar. Iya. Dan rata-rata di Kota Padang ini musim tanamnya ada IP-nya, istilahnya IP indeks pertanaman. Nah, indeks pertanamannya itu ada 2,5. Artinya 2 kali tanam, 3 kali tanam, 2 kali panen. Jadi tanamnya 3 kali, cuma panennya 2 kali. Nah, itu maksudnya. Jadi panen yang berikutnya itu di tahun yang berikut lagi. Oh, tidak di tahun yang sama ya, Bu? Tidak di tahun yang sama. Jadi itu artinya IP 2,5. Nah, seperti itu. Nah, dalam rangka meningkatkan produksi ini tentunya ada upaya-upaya yang kita lakukan. Pertama adalah namanya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Nah, ini dilakukan adalah
Pertama, pemakaian benih unggul bersertifikat. Nah, sekarang rata-rata kan petani kita untuk bertanam padi kembali itu mereka mempergunakan benih hasil panen. Jadi sebagian dipakai untuk konsumsi, dijual, dan di sebagian lagi itu dipakai untuk benih berikutnya, untuk menanam benih berikutnya. Nah, kondisi ini memang benih yang mereka pakai tentunya belum bersertifikat karena hasil panen mereka sendiri. Betul. Nah, itu juga salah satu yang membuat produksinya itu menurun. Karena nanti panen lagi, pakai lagi benih yang hasil panen kan. Nah, kita sering lagi berupaya untuk bagaimana petani ini bisa memakai benih unggul bersertifikat. Nah, itu dengan cara menumbuhkan penangkar benih padi di kelompok tani. Jadi kalau ada penangkar benih padi, itu nanti akan diberikan bantuan benih padi unggul bersertifikat yang tingkat apanya namanya itu? Di mana tingkat panennya itu jelas. Ya, kan jelas gitu, ya. Benihnya itu sudah bersertifikat, sudah terukur, sudah kan, gitu. terukur, ya, sudah terbukti, berkualitas. Nah, itu nanti akan dikembangkan, jadi ditumbuhkan penangkar benih padi ini di Kota Padang, sehingga nanti bisa petani di Kota Padang membeli benih yang bersertifikat. Nah, ini karena sangat sangat berguna sekali, sangat penting sekali karena benih itu memegang peranan penting meningkatkan produksi. Jadi Bu Ice, misalnya kita nih kan punya sawah nih. Ya. Lalu kita panen. Ya. Jadi kita siapkan ini, kita giling dan sedikit lagi untuk benih itu nggak cocok rupanya ya. Iya, itu artinya itu kurang bagus atau gimana tuh Bu? Iya. Karena selama ini yang terjadi itu seperti itu saya lihat. Betul, memang begitu. Jadi memang kondisi saat ini seperti itu, hasil dari panennya dipakai sebagian konsumsi dan dipakai sebagian sebenarnya yang bagus itu adalah memakai benih yang bersertifikat. Inilah yang kita coba untuk menumbuhkan penangkar benih padi Kota Padang. Di kelompok-kelompok tani di kelompok tani, di kelompok tani. Saat ini sudah berapa kelompok tani yang menyediakan itu, BC? Saat ini di tahun 2024 ini sebelumnya kita punya 3 penangkar benih ya, 3 penangkar benih. Dan sekarang di 2024 kita tambah lagi 3 penangkar benih. Berarti ada 6. Sudah ada 6 sekarang kita penangkar benih di Kota Padang. Iya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Ice ini. Memang untuk selama ini kan kalau kita lihat petani tradisional ya, yang saya lihat konvensional. Rumah saya kan di Komplek Polda. Komplek Polda itu orang kan ke sawah itu. Benih yang dipakai pun benih hasil dari yang hasil panen ternyata supaya hasilnya bagus, pakailah benih-benih yang benih unggul bersertifikat. Ya Bu ya. Betul. Sudah terbukti kan begitu. Betul. Karena orang ini mengeluarkannya kan pakai riset ini. Ya enggak Bu Ice? Silakan lanjutkan Bu Ice. Jadi benih unggul bersertifikat ini dikeluarkan oleh BPSB, yaitu UPTD di bawah Dinas Pertanian Provinsi. Itu di Bukit Tinggi kantornya. Nah, untuk itu makanya kita mulai menumbuhkan penangkar benih di Kota Padang. Apalagi ya, Kota Padang ini kan semakin lama itu lahan sawahnya semakin berkurang ya. Karena memang jumlah penduduk membutuhkan perumahan yang lebih banyak gitu. Makanya mungkin ke depan kita juga Kota Padang ingin ke depannya itu bagaimana Kota Padang bisa menjadi sentranya benih unggul padi bersertifikat. Ya, mungkin itu. Karena Kementerian Pertanian sendiri khusus untuk di Sumatera Barat ini kan berasnya beras premium, beda sama daerah di Jawa. Karena memang kalau di Jawa kan pulen ya. Kalau di sini enggak beras pera. Pera. Makanya nggak cocok di sini. Nggak cocok di sini. Bukan rasanya selera kurang pas kan gitu. Kurang pas selera orang Sumatera Barat. Orang Minangko kalau nggak baris Solo nggak lama di nggak lama. Makanya memang beras premiumnya beras produksi Sumatera Barat ini kan mahal kan? Mahal.
Makanya Kementerian Pertanian kalau ketika memberikan bantuan benih padi itu agak kesulitan mencari benih unggul bersertifikat ini. Nah, makanya ini salah satu peluang juga di Kota Padang bagaimana kita bisa menemukan penangkar sehingga Kota Padang ini bisa menghasilkan benih unggul bersertifikat. Iya, benih unggul bersertifikat. Ya, itu sangat penting rupanya. Ya. Dapat ilmu saya, guys. Iya. Ya. Selanjutnya nih, itu kan upaya yang pertama. Ya. Upaya yang kedua dari Dinas Pertanian guna untuk menunjang ketahanan pangan ini. Ya. Upaya yang kedua adalah pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Ya. Kalau tadi kan sarana pertanian. Iya. Nah, kalau prasarana pertanian ini lebih ke infrastruktur, jadi memperbaiki irigasi tersiernya. Jadi kalau di Dinas Pertanian itu kewenangannya adalah perbaikan irigasi tersier, irigasi yang memang langsung masuk ke sawah ya. Kalau untuk irigasi primer, sekunder itu kewenangannya Dinas PU. PU ya. Oh, yang tersier ya. Yang tersier ya langsung menuju ke sawah. Sejauh ini untuk perbaikan irigasi tersiernya sudah sejauh mana nih? Ya. Ada berapa total irigasi kita hari ini nih? Ya. Yang ada di Kota Padang ini banyak ya? Jadi di Kota Padang ini daerah yang sentra produksi kan ada 7 kecamatan ya. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kemudian Kuranji, Koto Tangah, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, kemudian Nanggalo. Nah, itu yang area sawahnya masih cukup luas. Yang terluas itu adalah di Kecamatan Koto Tangah. Ada luas lahannya 1.200 hektar. 1.200. Ya, jadi Koto Tangah yang paling luas besar, sawahnya. Ya. Jadi di daerah-daerah itulah yang kita perbaiki irigasi tersiernya. Iya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, itu yang disampaikan oleh Bu Kadis itu adalah bagaimana cara Dinas Pertanian Kota Padang supaya program ketahanan pangan itu tercapai ya, Bu ya. Betul. Berarti ada 2 cara tadi ya, Bu ya. Iya. Masih ada lagi? Cara lain? Iya, masih ada. Masih ada lagi? Iya. Silakan, Bu, silakan. Ini tadi kan program penyediaan dan pengembangan prasarana. Kemudian ada lagi program penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini adalah memberikan penyuluhan kepada petani tentang berbudidaya tanaman padi itu bagaimana yang bagusnya. Nah, kita untuk budidaya tanaman padi ada namanya teknologi Jajar Legowo. Jajar Legowo. Jajar Legowo. Apa pula tuh, Bu Kadis? Nah, itu adalah cara tanamnya, cara tanam. Istilahnya cara tanam itu macam-macam. Ada yang 21, ada yang 41. Jadi lurus-lurus. Ada matnya. Nanti 2 kali tanam terus dijarakkan, kemudian 2 lagi dijarakkan. Itu tujuannya adalah membuat cahaya itu lebih banyak masuk, membuat cahaya itu lebih banyak masuk dan menghindari juga hama tikus. Hama tikus juga berkurang. Namanya Jajar Legowo. Jajar Legowo. Jadi ada yang 41, ada yang 21. Nah, kalau kita menerapkan pemakaian Jajar Legowo 21, itu bisa meningkatkan produksinya sampai 33% dari tanam yang biasa kita lakukan. Nah, hanya saja kekurangannya adalah petani harus rajin menyiang, membersihkan, harus rajin menyiang gulmanya. Harus turun ke sawah tuh. Iya, betul. Jadi gulmanya cepat tumbuh. Ini yang karena agak ya? Cahaya itu masuk. Jika cahaya masuk, maka suburlah sebuah tempat itu kan begitu. Betul. Gitu, Bu Kadis. Betul. Jadi cara yang ketiga ini luar biasa, Jajar Legowo. Dan bisa meningkatkan hasil panen 33% dari tanam biasa. Dari cara tanam biasa. Kepada Bapak Ibu yang barangkali menonton Celoteh Wanipin, ini juga bisa dilaksanakan ini di tempatnya masing-masing ini. Betul. Jajar Legowo ini. Tapi harus sering bersihin. Ya, betul. Ya, Bu Kadis. Harus sering menyianginya. Harus sering menyiang, harus sering turun ke sawah. Ya, betul. Baik, mungkin itu yang bisa kita
bincang-bincang kita dengan Bu Kadis sore hari ini. Ya. Ya Bu Kadis. Dan Bu Kadis ini juga perlu kita sampaikan bahwa beliau alumni SMA Negeri 3 Padang. Oh, iya. Angkatan berapa Bu Kadis? Tamat 90. Tamat 90, berarti angkatan 90. Oh, angkatan 90 ya. Ya, kalau saya angkatan 95. Kakak kelas saya rupanya, bukan di sini. Iya. Baik, Bapak Ibu, naik oto ke Padang Panjang, putar jalan pada Sike, menaruh balam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyesingke, ambil sajo dan pegunung. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis Ya, atas sama-sama. waktunya.